You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. It's time for Wembley, baby. Kemenangan melawan Port Vale di quarter final FA Cup tadi malam membuat Chelsea memastikan diri menjadi semifinalis FA di musim ini. Dan sekali lagi FA menjadi satu-satunya kompetisi yang masih sangat mungkin dimenangkan oleh Chelsea. Dan semoga aja dengan kemenangan yang luar biasa 7-0 ya, dicatatkan Chelsea di pertandingan kali ini bisa membuat Chelsea berhasil untuk membawa pulang FA di musim ini. Walaupun begitu, masih banyak catatan dari gue dan akan gue bahas tuntas di video kali ini. Welcome back to Bridge of Blue, bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan membawakan full time verdict 6 hal yang paling krusial yang terjadi di pertandingan Chelsea 7 dan Port Vale 0 di quarter final FA Cup kali ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Medan, True Blue dari Manado, dan True Blue dari London. Langsung ya, ini adalah markas dari football club yang kita cintai ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join di channel ini dan selalu ingin update berita mengenai Chelsea, langsung aja klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue juga buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Selain kemenangan Chelsea, match FA Cup di akhir pekan kemarin ini membuat banyak banget riuh ya di media sosial. Ada kemenangan Manchester City atas Liverpool yang berhasil membobol 4 kali gawang Liverpool. Ini pertandingan yang sangat berat sebelah ya. Kita bisa lihat walaupun Liverpool ini menguasai seluruh pertandingan, hampir 52% penguasaan bola dan juga total shoot yang jauh lebih banyak dibandingkan Manchester City, tapi Man City berhasil keluar sebagai tim yang lebih klinis dibandingkan Liverpool di pertandingan malam itu. Lini belakang Liverpool yang sangat sloppy di pertandingan melawan Manchester City ini harus menanggung cost yang sangat mahal ya, penalti yang berhasil dieksekusi dengan sangat baik oleh Erling Haaland dan juga hat-trick yang berhasil diciptakan oleh Erling Haaland di pertandingan kali ini. Begitu mudah para penyerang Man City untuk mengobrak-abrik lini pertahanan Liverpool. Entah apa yang terjadi, mungkin kalau ada fans Liverpool yang nonton pertandingan ini dan menonton channel ini bisa langsung komen di bawah aja apa sebenarnya yang terjadi dengan lini belakang Liverpool di pertandingan malam tadi ya. Dan City juga berhasil menancapkan diri sebagai semifinalis di FA Cup kali ini dan belum tahu siapa yang akan melawan Manchester City di semifinal nanti di Wembley ya. Tapi kita bisa lihat perbedaan dari Chelsea dan City ini akan bertemu di akhir pekan nanti ya. Manchester City akan bertandang ke Stamford Bridge untuk memainkan laga ke-32 di Premier League dan banyak yang berharap Chelsea ini mampu mengalahkan Man City di Stamford Bridge ya. Tapi gue pribadi ada unsinkron antara hati dan pikiran gue mengenai pertandingan di match ke-32 ini, tapi akan gue bahas di preview match sebelum pertandingan ya. Di pertandingan lain ada tim favorit juara yang lagi-lagi kedodoran ya, akhirnya melepaskan satu kompetisi lagi dalam 2 minggu setelah di pekan lalu kalah di final Carabao Cup. Arsenal di pertandingan quarter final ini kalah melawan Southampton dan harus merelakan trofi keduanya ini lepas ya di musim ini. Banyak banget fans Arsenal yang bersedih di timeline gue dan ya gue pribadi gue cukup bisa merasakan lah ya, kesedihan yang didapatkan oleh para fans Arsenal di luar sana ya. Tapi apapun yang terjadi, pertandingan sudah selesai dan Arsenal kalah melawan Southampton, tim divisi 2 ya, yang berhasil menciptakan 2 gol di pertandingan itu. Gol terakhir di menit ke-85 yang tidak mampu dibalas oleh Arsenal. Ini tentu menjadi catatan menarik buat Arsenal ya, dan langkah Arsenal untuk mendapatkan UCL dan juga Premier League tampaknya akan semakin berat ya, karena hanya 9 poin dengan satu pertandingan on hand buat Manchester City yang berada di posisi kedua. Ini Arsenal saat ini sedang ketar-ketir digempur oleh masalah dan realita yang terjadi di akhir musim. Ini adalah pengulangan keempat berarti ya, seandainya Arsenal gagal juara di seluruh kompetisi. Setelah 3 tahun sebelumnya Arsenal selalu unggul di awal-awal musim dan selalu gagal untuk memenangkan piala di akhir musim. Kita lihat di pertandingan atau di musim ini apakah Arsenal mampu untuk mengunci satu gelar setelah 7 tahun di bawah Arteta. Ini tentu bukan catatan yang juga bagus ya buat Mikel Arteta di Arsenal. Dan di pertandingan lain juga Chelsea akhirnya menang
pertama kali setelah 4 kekalahan beruntun ya, yang menjadi rekor sangat buruk buat Chelsea di bawah Liam Rowe Senior. Nggak tanggung-tanggung Chelsea ngegas di pertandingan ini dengan 7 gol ke Port Vale. Walaupun pertandingan ini calculated as win yang udah gue bahas juga di preview match ya, tapi tetap gue juga agak deg-degan apa yang akan ditampilkan Chelsea di pertandingan kali ini. Untungnya seluruh pemain Chelsea yang sudah tampak jauh lebih fit dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya setelah mendapatkan libur 12 hari untuk pemain yang tidak melakukan jeda internasional, dan juga Liam Rowe Senior yang kelihatannya jauh lebih matang ya untuk memainkan filosofinya dengan passing-passing yang cukup beresiko di pertandingan kali ini. Tapi yang mesti dicatat ini adalah melawan Port Vale ya, tim dari divisi 3 berarti ya, yang saat ini pun sedang ada kemungkinan akan terdegradasi ke divisi bawahnya lagi. Jadi ini mungkin memang bukan prototipe permainan dari Liam Rowe Senior sesungguhnya, karena secara overall, secara struktur gue nggak melihat ada perbaikan di pertandingan kali ini ya. Tapi apapun itu, apresiasi harus disampaikan untuk Liam Rowe Senior. Ini pertama kalinya Chelsea mampu mencetak 700 passing dan menguasai 72% possession di pertandingan dalam sejarah Chelsea. Tentu ini bukan hal yang mudah walaupun melawan Port Vale ya. Tapi seperti yang kita lihat, memang Port Vale di pertandingan ini kelihatan tidak layak berada di quarter final ya. Nggak punya firepower, nggak punya inisiatif. Benar-benar seperti tim yang tidak memiliki game plan ya untuk melawan Chelsea. Dan Chelsea berhasil melumat Port Vale dengan 7 gol di pertandingan kali ini. Gol pertama diciptakan di bawah 1 menit oleh Jorel Hato ya. Jorel Hato yang bermain sangat baik di pertandingan ini, memainkan peran yang begitu signifikan sebagai konduktor serangan sebenarnya. Di posisi sebelah kiri dia berhasil menciptakan trigger passing yang selalu menjadi ancaman untuk lini bertahan Port Vale. Terutama di gol STV, kalau teman-teman ingat itu semua berawal dari Jorel Hato ya. Dari sebelah kiri dia berhasil menciptakan passing membelah pertahanan lini tengahnya Port Vale dan berhasil didapatkan oleh Garnacho yang akhirnya bisa di-finishing oleh Esteva William. Terlepas dari itu, permainan lini bertahan Chelsea di pertandingan kali ini terlihat solid ya, karena memang tidak banyak serangan yang terjadi yang dilesakan oleh Port Vale. Dan Fofana juga Tosin ini bermain dengan sangat nyaman di highline defense ya di pertandingan kali ini, bahkan bisa maju sampai ke depan. Dan ya ini walaupun ini bukan prototipe, sekali lagi gue bilang ya, dan ini memang melawan Port Vale, tapi paling tidak permainan dan skema juga game plan yang dimainkan oleh Liam Rowe Senior ini gue berharap bisa mengembalikan mentalitas dan juga psikologis para pemain ya untuk menghadapi Manchester City di akhir pekan nanti. Banyak hal positif yang bisa kita petik, terutama dari set piece, karena dari 7 gol ini 4 set piece itu berhasil menciptakan gol ya, 1 penalti dan 3 dari tendangan pojok. 3 gol lagi berasal dari open play, walaupun 1 gol dari Cole Palmer ini dianggap sebagai gol bunuh diri ya, tapi ini merupakan secara overall adalah recovery match yang sangat baik. Seluruh pemain bisa menjalankan sistemnya. Joe Pedro terlihat begitu nyaman untuk memainkan bola ya di semua lini ya. Dia menjadi salah satu false nine yang menurut gue berperan sangat baik di pertandingan kali ini. Dan secara mental gue melihat ini ada perbaikan. Setiap gol yang dilesakan oleh Chelsea ini seakan-akan membangkitkan emosi dan juga gairah para pemain untuk bermain jauh lebih baik lagi ya. Pelukan demi pelukan, perayaan gol ini benar-benar menurut gue berpengaruh besar terhadap rasa percaya diri para pemain ya di atas lapangan, dan semoga aja ini bisa membawa impact positif buat Chelsea untuk menghadapi duo Manchester setelah pertandingan ini. Walau begitu ada catatan yang juga masih sama ya, struktur yang menurut gue masih sangat lemah, dan ini bisa menjadi bom waktu dan sangat mudah diekspos oleh para tim dari Premier League seandainya skema seperti ini yang dimainkan oleh Liam Rowe Senior. Gap antara lini defense dan juga lini tengah ini yang menumpuk banyak pemain ya, ini menjadi satu masalah tersendiri karena aliran bola bisa stuck di situ dan juga bisa menjadi bom waktu untuk di counter attack seandainya ada kesalahan yang terjadi seperti yang terjadi di pertandingan melawan Everton dan juga Newcastle ya. Selain itu juga skema open play yang dimainkan oleh Liam Rowe Senior di pertandingan ini menurut gue masih belum begitu jitu ya. Ini perbedaan yang terjadi di pertandingan ini hanya karena disebabkan oleh perbedaan kualitas para penyerang dan juga defendernya Port Vale. Penyerang Chelsea tentu memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan para pemain Port Vale. Seperti di golnya Joe Pedro itu sebenarnya kalau melawan tim Premier League ya, bahkan melawan tim mid table, gue nggak yakin itu bisa menjadi sebuah gol. Karena kontrol yang lepas dari Pedro Neto itu gagal diantisipasi oleh lini defense-nya Port Vale, dan dengan sangat mudah Pedro Neto bisa mengalirkan bola ke Joe Pedro dan
dieksekusi dengan sangat baik oleh Joe Pedro. Nah, skema-skema yang menurut gue masih sangat raw ini ditunjukkan oleh Liam Rossonier, ini harus segera diberikan final touch ya, atau make up play supaya bisa bermain jauh lebih baik lagi pada saat melawan tim-tim Premier League. Selain itu juga lini defense di pertandingan ini tidak terlalu banyak terekspos karena memang Port Vale tidak banyak melakukan serangan ya, dan itu juga bisa menjadi masalah seandainya nanti lini belakang Chelsea ini menghadapi gempuran dari lini depan Manchester City yang saat ini begitu on fire, begitu klik dan juga memiliki skema yang sangat mengerikan ya. Nah, ini dua catatan yang menurut gue harus segera diimprove oleh Liam Rossonier setelah pertandingan melawan Port Vale ini. Ternyata masih ada loophole yang bisa diekspos oleh para tim dari Premier League ya saat melawan Chelsea, baik itu di lini belakang maupun di lini depan. Dan ini menjadi catatan penting juga buat Liam Rossonier, harus mempersiapkan diri game plan seperti apa yang akan dia mainkan pada saat melawan Man City ya. Ada plan A, plan B. Seandainya Chelsea memang ingin keluar menyerang, pemain-pemain dan skema seperti apa yang harus disiapkan oleh Liam Rossonier, atau seandainya Chelsea ingin bermain bertahan ya di pertandingan melawan Manchester City di Stamford Bridge, ini pertahanan seperti apa yang bisa meredam Erling Haaland dan teman-temannya untuk membobol gawang Chelsea. Dan kita lupa, City setelah menjuarai Carabao Cup ini ada energi baru yang gue bisa lihat di FA Cup ini ya, bermain begitu eksplosif, begitu klinis, dan ini tentu akan menjadi titik lemah buat Chelsea. Gue nggak tahu apakah Chelsea mampu mengalahkan Manchester City di pertandingan matchday ke-32. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa ya. Tapi di pertandingan ini juga yang harus gue highlight adalah Esteva Willian yang kembali lagi on the pitch untuk pertama kalinya menjadi starting line up setelah sebelumnya sempat absen cukup lama. Esteva Willian langsung ngegas dan menunjukkan kemampuan terbaik ya di pertandingan kali ini, berhasil menciptakan 1 gol. Dan Esteva Willian ini memang touch-nya luar biasa ya. Setiap gerakan dan movement yang dilakukan oleh Esteva ini terlihat memang ini anak punya bakat yang luar biasa ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen mengenai Esteva di pertandingan kali ini. Dia mendapatkan man of the match ya di pertandingan kali ini. Tapi menurut gue itu memang deserve, dan Esteva Willian memang bermain sangat baik di pertandingan kali ini. Oke, kita langsung bahas aja 6 hal yang menurut gue sangat krusial di pertandingan kali ini. Yang pertama, gue akan kasih box hijau for the first time untuk Tosin Adarabioyo ya. Walaupun Port Vale tidak banyak melakukan serangan, tapi paling tidak Tosin bisa berkontribusi lebih di lini belakang ya dengan menciptakan gol di pertandingan kali ini. Sundulan yang begitu keras masuk ke gawang Port Vale, dan Tosin juga bermain dengan sangat tenang di pertandingan ini karena memang tidak ada pressure atau tekanan yang luar biasa terjadi di lini belakang Chelsea ya. Dari lini pertahanan Chelsea ini bermain dengan sangat baik di pertandingan kali ini. Dan Tosin akhirnya bisa mencuri kesempatan untuk mendapatkan box hijau di pertandingan ini ya. Kemudian gue akan kasih box hijau untuk Joe Pedro yang bermain dengan sangat baik di pertandingan kali ini, mengeluarkan skill dan kemampuan terbaik ya. Touch yang begitu enak ya, begitu energik dan juga begitu entertaining ini ditunjukkan oleh Joe Pedro di pertandingan kali ini. Passing-passing yang dia lakukan, movement dan juga finishing yang dilakukan oleh Joe Pedro ini semoga aja bisa terus konsisten ya. Joe Pedro ini menjadi platform serangan yang tidak bisa dipungkiri sangat baik ya ditumbuhkan oleh Liam Rossonier semasa kepemimpinannya ini, dan semoga aja ini bisa membuat pergerakan signifikan dan perbedaan di pertandingan melawan Manchester City dan juga Manchester United ya. Kemudian gue akan kasih box biru buat Esteva Willian setelah lama absen kembali. Permainannya juga langsung nyetel, langsung mengeluarkan skillnya seakan-akan dia tidak pernah cedera dan absen ya. Ini Esteva memang pemain yang memiliki bakat yang luar biasa. Permainan juga sangat energik dan juga sangat menarik ya. Dribbling-dribbling yang dilakukan, movement dan juga pergerakannya. Dan yang paling penting ini Esteva lebih berani untuk melakukan duel di pertandingan kali ini setelah hampir 1 musim ya berada di Inggris, dan kelihatannya secara mental ini Esteva sudah mulai terbiasa dengan tekanan dari para pemain defense di Inggris ya. Selain itu juga dia mau untuk turun ke bawah ya, membantu pertahanan pada saat dibutuhkan, dan ini juga improvement yang menurut gue layak untuk mendapatkan box biru di pertandingan kali ini. Gue akan memberi box hijau buat Cole Palmer, sang kapten untuk pertama kalinya ya. Cole Palmer memimpin Chelsea setelah Enzo Fernandez ini di strip dari vice captain dan juga di suspend 2 pertandingan. Reece James yang cedera, akhirnya Cole Palmer yang step up karena Moises Caicedo juga tidak dimainkan di pertandingan kali ini ya sejak menit awal. Dan Cole Palmer menurut gue mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan sangat baik ya. Dia mampu menciptakan touch yang baik, dia juga berhasil menciptakan peluang yang baik ya.
dan dia bisa bekerja di sistem yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya ya, di bawah Liam Rossonier ini. Dan di akhir pertandingan Cole Palmer juga merasa sudah jauh lebih baik dan siap untuk memainkan permainan terbaiknya lagi. Dan semoga aja di Manchester City dan Manchester United ini Cole Palmer bisa menjadi poin penting dari kemenangan Chelsea di dua pertandingan tersebut ya. Tapi selain hal-hal positif tersebut, gue akan memberi box kuning untuk struktur permainan. Ini seperti yang gue jelaskan, secara struktur permainan, ini Chelsea belum melakukan improvement yang baik ya. Ini kebantu dengan kedodorannya lini tengah dan juga lini bertahannya Port Vale yang memang kualitasnya berbeda jauh banget. Tapi secara overall, struktur permainan Chelsea ini belum bisa dikatakan improve ya. Permainan yang masih stagnan. Ini gue lihat di pertandingan kali ini. Mungkin teman-teman juga bisa merasakan ya, sense dengan eye test tidak ada improvement apapun yang dilakukan oleh Liam Rossonier dari sisi struktur permainan ya. Dan ini tentu menjadi loophole dan bisa sangat berbahaya pada saat Chelsea melawan Manchester City dan Manchester United. Dan ini yang gue berharap bisa segera diperbaiki oleh Liam Rossonier, ditambal, disempurnakan lagi supaya Chelsea benar-benar tidak memiliki loophole ya, seperti pada saat era Thomas Tuchel. Enzo Maresca sendiri ini masih memiliki problem dengan struktur permainan, kadang-kadang masih punya loophole yang bisa diekspos oleh para pemain lawan ya. Tapi di era Thomas Tuchel, di eranya Antonio Conte, ini struktur permainan Chelsea ini benar-benar firm dan kita bisa lihat bagaimana hasilnya ya. Dan itu yang gue harapkan bisa ditingkatkan oleh Liam Rossonier di sisa musim ini. Kemudian gue akan kasih box hijau buat lini defense ya. Bukan karena Chelsea mendapatkan clean sheet aja dan memang Port Vale tidak banyak melakukan serangan. Tapi lini defense Chelsea di pertandingan kali ini, Malo Gusto dan Jorel Hato di pertandingan kali ini bekerja dengan sangat baik, memainkan perannya dengan sangat baik sebagai inverted winger ya, terutama Jorel Hato yang beberapa kali melakukan trigger pass yang sangat baik ya, sehingga para pemain menyerang Chelsea ini bisa mengekspos hampir seluruh lini ya di final third-nya Port Vale di pertandingan kali ini. Selain itu juga Tosin dan juga Fofana ini juga bekerja dengan sangat baik di pertandingan kali ini, sangat tenang. Wesley Fofana ini juga bisa maju ke depan membantu lini tengah Chelsea sehingga Chelsea selalu berhasil memenangkan jumlah pemain ya di setiap lini dan akhirnya Port Vale tidak mampu mengembangkan permainan dan Chelsea bisa membobol 7 gol gawang Port Vale di pertandingan kali ini. Nah itu dia 6 hal yang menurut gue cukup krusial di pertandingan kali ini. Coba tulis di kolom komen pendapat kalian. Apakah box-box ini memang layak diberikan untuk para pemain ya di pertandingan kali ini. Atau mungkin teman-teman yang lain yang menonton video ini punya masukan atau opini lain, silahkan tulis di kolom komen di bawah. Overall Rossonier ini berhasil menguasai lagi ruang ganti. Kelihatannya setelah kemenangan di pertandingan ini dengan kemenangan 7-0, harapannya semua isu negatif yang terjadi di beberapa pekan terakhir ini bisa pergi ya. Laga sebenarnya baru akan terjadi di matchday ke-32 pada saat Chelsea melawan Manchester City. Stamford Bridge ini mesti menjadi saksi betapa perkasanya Chelsea di rumah sendiri. Rossonier mesti betul-betul mempersiapkan diri. Ia belum pernah memenangkan laga melawan tim besar ya sejak datang ke Chelsea di hari pertamanya. Melawan Manchester City ini bakal bisa menjadi pembuktian dan juga batu loncatan buat Liam Rossonier sekaligus menegaskan dirinya ada di pusaran para manajer elit ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes. Kalian juga bisa bantu share video ini supaya makin banyak True Blue yang tahu tentang channel Bridge of Blue. Dan yang paling penting, kalian harus subscribe channel ini. Nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu dengan memberi hype supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, watch the Blue, always be blue, up to Chelsea.